Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kanzak Sawidat dengan NIM 2824484, 2802484 Ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk Algorithm and Programming lecture di session pertama. Untuk soal pertama itu mengenal bahasa C, jawaban saya adalah bahasa C adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972 di Bell Laboratories. Bahasa ini juga termasuk bahasa pemrograman tingkat menengah karena dapat digunakan untuk membuat aplikasi sekaligus eh, berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Karakteristik bahasa C antara lain bersifat eh, prosedural, memiliki sintaks yang sederhana, lalu mendukung penggunaan pointer, serta bersifat portable sehingga dapat digunakan berbagai sistem operasi. Lalu untuk eh, kelebihannya sendiri, bahasa C ini memiliki performa yang cepat, penggunaan memori yang efisien, dan menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman seperti C++, Java, dan juga uh, C atau yang lainnya. Lalu untuk soal nomor 2, bidang penggunaan bahasa C. Menurut saya, bahasa C itu sangat cocok untuk digunakan membuat sistem embed atau perangkat IoT. Karena pertama itu ringan, lalu juga cepat, serta mampu mengakses hardware secara langsung. Lalu untuk contoh penerapannya yaitu pada sistem operasi Linux, lalu pada pemrograman microcontroller seperti Arduino, serta berbagai perangkat IoT dan mesin industri. Lalu alasan memilih bahasa C itu pertama, karena performanya tinggi, hemat memori, dan memberikan kontrol yang baik terhadap perangkat keras. Lalu untuk soal nomor 3 tentang proses compile. Proses compile ini terdiri dari 4 tahap. Pertama itu ada include atau pre-processing, yaitu memproses directive seperti include dan define. Lalu tahap kedua adalah compiling, yaitu menerjemahkan kode C menjadi bahasa assembly. Lalu tahap ketiga adalah assembling, yaitu mengubah assembly menjadi object file. Tahap terakhir juga ada linking, yaitu menggabungkan object file dengan library sehingga menghasilkan file executable yang dapat dijalankan. Lalu untuk soal nomor 4, mengatasi error saat compile. Kesalahan karena lupa menambahkan titik koma seperti soal yang ada itu termasuk sintaks error. Tapi ada beberapa banyak jenis error, namun pada soal yang diberikan karena hanya uh, lupa tanda titik koma itu hanya termasuk di sintaks error. Lalu cara mengatasinya itu hanya tinggal memperbaiki kode dengan menambahkan titik koma lalu compile kembali. Lalu untuk soal nomor 5, jenis compiler C. Eh, Beberapa compiler bahasa C antara lain GCC, CLang, habis itu Microsoft Visual C++ atau bisa disingkat MSVC, lalu Dev C++. Eh, Menurut saya itu Dev C++ itu yang paling cocok untuk mahasiswa karena pertama itu tampilannya sederhana, lalu mudah digunakan dan sering digunakan pada praktikum. Lalu untuk soal nomor 6, praktek kompilasi. Di sini saya mencoba program Hello World. Eh, ini nih merupakan program pertama yang digunakan untuk memastikan compiler itu berjalan dengan baik. Lalu program ini juga menggunakan fungsi printf untuk menampilkan tulisan Hello World ke layar. Mungkin untuk langkah-langkahnya hanya menggunakan dev C++, lalu buat source file, lalu simpan dengan tipe file .c, lalu melakukan compile and run, lalu program berjalan menampilkan hello world. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sesi 1. Terima kasih.